Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Nurfadila. Kali ini saya akan membahas tentang pasca meninggal Nabi Muhammad SAW dalam mata kuliah sejarah Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pasca meninggal Nabi Muhammad SAW. Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, status sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun. Akan tetapi, kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan. Sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari dua kata. Al-Khulafa, bentuk jama dari khalifah yang berarti pengganti, dan Ar-Rasyidin ialah berarti benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin terhitung selama 30 tahun yang terdiri dari 4 khalifah. Dalam hal ini sebagaimana berikut. 1. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. 2. Khalifah Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan 23-36 Hijriah atau 644-656 Masehi. 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib 36-41 Hijriah atau 656-661 Masehi. Peradaban penting pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin dari 12 Rabiul Awal tahun 11 hingga 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. 1. Mengembalikan kembali kesatuan Jazirah Arab setelah berhasil mengalahkan gerakan murtad. 2. Mengumpulkan Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. 3. Menyatukan mushaf pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. 4. Memberikan titik terhadap mushaf pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. 5. Memulai penanggalan Hijriyah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. 6. Membangun kota-kota berikut: Basrah, Kufah, Fustat pada masa Umar bin Khattab. 7. Pembersihan etnis Yahudi dari Jazirah Arab pada masa Umar bin Khattab. 8. Didirikannya lumbung tepung yang terletak antara Mekah dan Madinah. Di tempat ini disimpan tepung, minyak goreng padat, kurma, dan minyak goreng cair yang diperuntukkan para musafir yang kehabisan bekal. 9. Menjaga keamanan masyarakat di ibu kota negara atau Madinah. 10. Perluasan Masjid Nabawi dengan membeli rumah-rumah dan tanah di sekitarnya, melapisi dengan bebatuan dan kerikil, dan menerangi dengan lampu-lampu petromak. Hal ini sebagaimana dinyatakan Ali bin Abi Thalib, semoga Allah menerangi kubur Umar sebagaimana dia menerangi masjid-masjid kami. 11. Umar bin Khattab pertama kali menyatukan umat Islam dengan satu imam dan salat tarawih. Kemajuan peradaban Khulafaur Rasyidin. Pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban telah dicapai. Di antara pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut. 1. Menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. 2. Memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, maka dari itu pada masa Utsman, sahabat-sahabat mulai menyebar ke pelosok untuk mengiyakan agama Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama dari pihak orientalis abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena Futuhat al-Islamiyah. Mereka mengatakan bahwa futuhat ini adalah perang dengan motif ekonomi, yaitu mencari kekayaan negeri yang ditundukkan. 4. Islam pada masa awal tidak mengenal pemisah antara dakwah dan negara,
antara dai maupun panglima. Tidak dikenal orang yang berprofesi sebagai dai. Para khalifah adalah penguasa, imam sholat, mengadili orang yang berselisih, dai, dan juga panglima perang. Kesimpulan, pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian diteruskan oleh para sahabatnya yang terbilang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masa itu disebut masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah masa awal kekhalifahan Islam pasca kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari 4 sahabat. Pertama, Abu Bakar, kedua, Umar bin Khattab, ketiga, Utsman bin Affan, keempat, Ali bin Abi Thalib, di mana di antara keempat khalifah tersebut memiliki masa pencapaian yang berbeda-beda, baik dari sisi hegemoni pemerintahan, kemapanan perekonomian, hingga ekspansi Islam di negara-negara lainnya. Sekian pembahasan dari saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.